Kita lanjutkan ya. Masih di pembelajaran 1, muatan pelajaran IPS KD 32 dan 4.2. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Seperti contoh di gambar. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Contoh suku bangsa di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Puol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, ada suku Dani, dan ada suku Asmat. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah ada bahasa Batak dari Sumatera Utara, ada bahasa Sunda dari Jawa Barat, ada bahasa Betawi dari Jakarta. Yang ketiga ada keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, ada rumah Joglo dari Jawa Tengah, ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, ada rumah Honai dari Papua. Yang keempat adalah keragaman tari. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh di gambar ini adalah tari kecak dari Bali. Selain itu ada tari cendrawasih berasal dari Bali. Kemudian ada tari perang dari Papua. Ada tari jaipong dari Jawa. Ini ada contoh tari saman dari Aceh.
Mengapa dinamakan tari saman? Tarian ini dinamakan tari saman karena diciptakan oleh seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman pada sekitar abad 19 Masehi. Tari saman merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau dakwah ketika itu. Pada masa kini, tarian ini sering ditampilkan untuk acara-acara yang bersifat resmi maupun festival. Penari berjumlah kurang lebih 10 orang dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Namun seiring perkembangan zaman, semakin banyak jumlah penari tarian ini semakin semarak. Tari saman mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah di Bali. Ini berarti tari saman mewakili salah satu warisan budaya dari daerah Aceh yang telah diakui UNESCO. Indah bukan gerakan tari saman? Luar biasa, membuat Pak Dedi geleng-geleng kepala juga. Jadi mari kita lestarikan salah satu kekayaan negeri kita ini ya.